Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazzal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Semoga kita di sini, Bapak Ibu sekalian, Allah masukkan dalam golongan hamba-hamba terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Langsung saja kita baca dulu suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita agak ubah nadanya sedikit ya. Ini mimnya 2 harokat Bapak Ibu, lamnya juga 2 harokat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Dan suara m-nya jangan sampai hilang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk kitab At-Tibyannya ya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin ila an qala wa 'alaihi ayanzura mu'allimahu bi 'ainil ihtiram. Ini masih membahas tentang proses awal seorang murid itu mencari guru. Jadi kenapa kok seolah-olah kalau kita lihat santri itu kayaknya kok berlebihan sih sama kiainya? Kok santri itu kayaknya kok berlebihan sama gurunya? Seolah-olah ngalah-ngalahin sama orang tuanya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita salah langkah, akhirnya melompati step yang ini atau melompati langkah yang ini yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi di bab ini. Karena ternyata ketika mereka ini mentaati gurunya, kita pandang berlebihan padahal enggak, gitu ya. Itu karena mereka sudah tepat dalam memilih guru.
Sehingga guru yang tepat maka dia tidak akan memanfaatkan sang murid. Ya. Sang murid, adab sang murid adalah khidmat pada guru. Tapi guru yang baik tidak akan memanfaatkan dengan semena-mena khidmatnya sang murid. Kemarin kita ada bahas ya, adabnya sang guru apa? Tidak boleh ngajar hanya untuk supaya muridnya melayani dia. Ya, bahkan mengharapkan hadiah saja nggak boleh. Nah, sekarang nanti kita akan bahas adabnya sang murid. Ini adab-adab murid, adab-adab kita terhadap guru kita. Selanjutnya adalah wa alaihi ayanzura, hendaknya murid itu wajib bagi dia untuk memandang gurunya itu dengan pandangan kehormatan. Jangan sampai seorang murid kok mandang gurunya dengan pandangan meremehkan. Makanya ini kadang kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau ada dai, kalau ada ustadz yang mungkin kita jarang melihatnya di sini. Mungkin pas acara tabligh akbar atau acara kajian umum tematik, tamu dari daerah mana. Bapak Ibu sekalian, kita harus memandang beliau dengan pandangan penghormatan. Karena pada hakikatnya kita sedang belajar. Mungkin ilmu Bapak Ibu lebih tinggi, tapi kita pengen dapat ilmu baru. Ini dai ini punya ilmu apa? Nah, seperti itu. Supaya ada manfaat yang akan kita dapatkan. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujahanahu ala tabaqatihi. Tapi itu sebagai selingan saja. Ini kalau benar-benar kita mau nyari seorang guru. Apa itu? Kan kemarin udah dikasih tahu sama Imam Nawawi, hendaknya kalau nyari guru yang sudah sempurna keahliannya, ya sudah benar-benar muncul itu kepakaran dia dalam masalah ilmu yang mau kita ambil. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, seorang murid harus yakin akan kesempurnaan atau kemampuan si guru. Dan juga kepakarannya atau keahliannya dibandingkan kawan-kawan sejawat dia. Oke, kalau misalnya kita mau belajar ilmu fikih, maka kita harus cari yang benar-benar paham dalam masalah ilmu fikih dibandingkan ustadz-ustadz yang lainnya, supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat yang banyak. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, karena dengan bersikap seperti itu lebih dekat untuk mendapatkan manfaat dari sang guru. Wa kana ba'dul muttaqaddimina idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bi syai'in. Nah, dahulu Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama-ulama terdahulu itu kalau mereka pergi mau belajar kepada gurunya, maka sebelum dia datang ke tempat pelajaran atau tempat pengajian, mereka bersedekah. Jadi para ulama kita dahulu ketika mereka mau menuntut ilmu, sebelum datang ke majelis dia bersedekah terlebih dahulu. Dia bersedekah, dengan bersedekahnya dia tawasul dengan amal soleh, lalu mereka berdoa, Allahumma ya Allah, ustur aiba muallimi anni, ya Allah tutuplah aib guruku dari pandanganku, wala tuzhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini sebenarnya adalah doanya Imam Nawawi Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau itu kalau mau belajar beliau sedekah dulu, lalu beliau doa, ya Allah tutuplah aib guruku supaya aku gak melihat aibnya. Karena pada hakikatnya guru kita itu jugalah manusia biasa yang pasti punya dosa, yang pasti punya aib. Nah, karena apa? Kalau kita Bapak Ibu sekalian dibukakan aib guru kita, itu sebenarnya bukan musibah buat kita, tapi itu musibah buat kita. Karena dengan kita melihat aib guru kita, berarti kita nanti akan pelan-pelan menjauhi beliau. Kalau menjauhi beliau berarti apa? Kita dijauhkan dari ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita tajasus, nyari-nyari aib, apalagi aibnya guru, apalagi aibnya ustadz, seperti itu. Nah, hati-hati yang suka motong-motong video di YouTube, dipotong terus buat adu domba kaum muslimin. Videonya aslinya sejam dipotong jadi 5 menit buat ngadu domba kaum muslimin. Ya, akhirnya dijadiin lato-lato kita. Kalau jadi lato-lato yang senang siapa? Yang mainin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya semoga kaum muslimin bisa istiqomah dalam perdamaian ya, dalam ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal amin. Oke, kita lanjutkan lagi ke kitab fasih kita. Kemarin kita sudah bahas huruf sin, wawu dan ya. Kita sekarang bahas huruf shin. Ya, huruf shin. Ini dia huruf shin. Nah, kita coba cek makhrajnya di mana ya. Makhrajnya atau tempat keluarnya adalah di tengah lidah. Sebenarnya ini memang tidak ada huruf shin ini dalam kosakata kita sehari-hari atau huruf alfabet, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Cuman kita bisa mengucapinnya insya Allah.
Karena kita bisa terbiasa mengucapkan ini. Halaman 8. Kalau kita ngusir ayam ya. Ya. Seperti itu. Nah, posisinya seperti ini Ibu, Bapak sekalian. Ya, jadi untuk lidahnya ini di bagian tengah agak depan di sini ya, di sini. Itu ditaruh ke atas. Coba. Baca. Aish. Ya itu. Kayak adik-adik kalau minta es krim ya. Beli aish. Oke. Seperti itu ya. Tapi jangan sampai kita lihat Bapak Ibu, ini dia video animasinya. Nah, ya Allah. Nah, angin ini keluar menuju ke luar, menumbur gigi seri atas dan bawah. Jadi dia nggak ke samping Bapak Ibu. Ada orang ngucapin shin kayak gini. Sha, asha. Bukan asha, itu lidahnya kurang angkat ke atas. Benar-benar ditaruh seperti ini. Shh, baca. Oke. Sha, shi, shu. Oke, ini huruf tipis jadi bisa kita ucapkan dengan senyum ya. Sha. Ash. Oke. Ash. Shh. Oke, sip. Kash, nish, ush. Oke, ini warnanya kuning Bapak Ibu ya. Jadi kalau warna kuning ini tanda kalau kadar sukunnya panjang. Kash, kayak huruf sin kemarin. Kas. Oke. Oke, jadi ngucapin minasyaiton itu bukan minasyaiton enggak, tapi minasya. Gitu ya. Kayak Quraisy. Nah, oke, kita baca. Silakan mic-nya dipersiapkan. Ya sebenarnya ini bisa Bapak Ibu ya, untuk mic-nya ini nyambung ke sini, jadi bisa langsung suara saya dan juga suara Bapak Ibu. Cuman ini nih sudah lama ya, jadi Ana masih belum sempat beli yang baru. Jadi kalau rekaman pakai yang ini suaranya kurang bagus. Type. Jadi kalau misalnya yang nyimak di YouTube pasti suaranya Bapak Ibu nggak kedengaran ya. Nanti semoga untuk insya Allah kedepannya bisa. Tape. Silakan. Mic-nya di mana? Oh ya, silakan Pak. Ulangi saya ya. Wala tashtaru. Silakan. Coba di-on kan Pak. Sudah di-on kan 2 kali. Tashtaru. Oke. Sudah Pak, barakallahu fiik. Sudah Pak. Coba di-onin lagi ya Pak. Di-onin lagi Pak 2 kali dia. Dicekleknya 2 lagi. Nah. Baik, sudah Pak. 6. Harapannya kalau di rumah bacanya juga temponya seperti itu Bapak Ibu ya. Meskipun nggak setiap hari, meskipun nggak setiap tilawah, yang penting ada waktu ya 15 menit atau 30 menit bacanya pelan-pelan. Kamishkah. Silakan Bapak. Kah. Oke, nanti kita latihan huruf H. Sekali lagi ya Pak, shin-nya agak dipanjangin. Kamishkah. Oke, tinggal haknya ya. Sudah Pak. Nah, di sini kok ada wawu, ini apa ini Mas? Ini enggak dibaca. Kok tetap ditulis inilah amanahnya umat Islam. Jangankan merubah makna, menghilangkan huruf saja enggak berani. Ya, karena rosemnya seperti ini. Ya. Karena tulisannya di zamannya Rasulullah SAW seperti ini, maka enggak akan dirubah. Lihat ini huruf shin, Bapak Ibu lihat Baktiar. Mustabiha. Jadi tarik mustabiha.
silakan Bapak. Oke, hanya kepanjangan dikit Bapak. Mustabiha. Ha. Baik, sekali lagi Bapak. 3 sikok itu Bapak. Ha, coba. Ha. Nah, sip segitu Pak ya. Mustabiha. Sudah Pak. Yang penting sinnya ada benar ya. Nanti kita latih di huruf mat ya Pak ya. Nah. Type sya, shi, shu. Type ma syahidna. Syahidna. Oke, ada qalqalahnya. Qalqalah mantul ya. Mantul tuh bukan gini ya Bapak Ibu. Mantul kalau kita lihat bola mantul tuh. Tek dong, bukan, tapi teng. Ya enggak? Teng. Syahide. Hide, bukan syahide. Enggak. Itu ada tasdidnya berarti. Ma syahidna. Oke, silakan Pak. Coba sya. Nah itu dia. Ma syahidna. Sya. Nah itu Pak, coba Pak, sekali lagi Pak. Ma. Baik. Sudah Pak. Nanti kita latih lagi huruf dal ya untuk di huruf qalqalah. Baik, barakallahu fiik. Sudah Pak. Monyang ya wawu, udah kita udah latihan wawu. Walau syi'na. Oke, silakan bagus. Shi. Coba asya. Nah, asyi. Belum. Coba Pak Agus lihat di sini. Ini dia. Kelihatan? Sya. Coba ditekan mic-nya Pak. Asya. Coba. Ai. Ayya. Aish. Nah, aish. Aish. Jangan digigitin lidahnya. Gimana ya? Coba Pak, agak ditekan Pak. Nah itu dia bisa. Ya, itu tadi. Sya. Asya. Nah, sya. Bukan sya. Sya. Shi. Shu. Ya dibaca walau shi. Nah. Syi'na. Bukan syi'na. Enggak ada hamzahnya. Syi'na. Ya. Coba coba. Nah, itu dia. Jangan enggak ada nya itu loh. Ya, Pak. Sekali lagi ya, Pak. Ya Pak ya. Sudah Pak. Nanti kita latih di huruf mat. Nama ya. Barakallahu fiik. Nah kalau misalnya huruf yang susah bagi orang Jawa kan huruf ain ya. Jadinya nga terus kan. Nah kalau Bapak dari Sunda ini biasanya ya tadi. Ya di akhirnya masih kena itu. Enggak semua. Ya masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah ada huruf-huruf yang harus ditaklukkan sendiri. Taib Pak. Barakallahu fiik. Wala nusyura. Silakan Pak. Nu. Oke, silakan lagi. Nu. Oke, dia tuh digusi Pak. Nu. Ya, coba. Oke, sip. Sudah Pak, barakallahu fiik. Oke, tasdid. Kasya. Kasyi. Kasyu. Oke. Yunasya'u fi.
Ini enggak panjang Mas Baktiar, enggak. Ini alifnya apa? Ya ini alifnya bukan huruf mad. Kan sebelumnya bukan fathah. Ya, sebelumnya dhammah, maka ini enggak dibaca. Silakan apa? Oke, U-nya biasa Pak, U. Hamzah, U, alif ya. Yunasya'u fi. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Wa mubasyshira. Oke, coba asya. Oke, sh. Nah, itu dia. Oke, sekali lagi. Oke, ya. Silakan Pak Haji. Sekali lagi Pak Haji. Wa mubash. Oke. Sudah Pak. Tinggal arah suaranya diarahkan ke depan aja Pak ya. Tinggal diarahin ke depan. Nah, barakallahu fiik. Iddatash syuhur. Oke, silakan Bapak. Oke. Sudah Pak. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Udah benar Pak. Oke, sekarang yang kasroh. Nisya. Nishi. Nishu. Oke. Lisyawa. Silakan Pak. Oke. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Wa 'anish shimal. Silakan Pak. Oke, sudah ya. Sudah. Bisyuhada. Nah, ini baru ini ditekan kayak misalnya dibaca surat Al-Baqarah 255 ya, ayat kursi. Emang seperti itu. Silakan, Pak. Oke, coba agak dilebarin seperti ini. Bisyuha. Nah, oke, sekali lagi. Oke. Sudah, Pak. Nanti kita latih lagi di mad wajib. Dhammah. Usya. Ushi. Usyu. Khusya'a. Silakan Bapak. Oke, sekali lagi Bapak. Nama khu, coba Pak. Khu. Nah, itu dia Pak. Baik. Nanti kita lagi Pak di huruf kha. Yang penting shin-nya udah benar Pak. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Oke, lanjut. Wa idza busyira ahaduhum. Sekali lagi. Wa idza busyira ahaduhum. Silakan Bapak. Coba Pak. Bushi. Tarik Pak. Seperti ini Pak. Bushi. Nah, itu dia. Oke, silakan Pak. Sekali lagi ya Pak. Yang tadi Pak, bushi tadi ditarik Pak. Coba Pak, bushi. Belum. Coba ashi. Sya. Asya. Belum Pak. Coba lihat di sini Pak gambarnya Pak. Coba. Ini ya, saya putarkan ya. Ya, itu dia Pak. Ya, itu dia. Dia nanti kalau secara teori ada sifat namanya at-tafasyi. Tafasyi menyebar, anginnya nyebar. Enggak seperti sin. Sin dia fokus, tajam dia. As. Ya, tajam. Sad juga tajam. Kalau shin beda ya antara suara
Beda? Beda. Itu tadi sin, sod, sya, shin. Oke. Silakan Bapak. Busyiro. Coba ayya. Nah, mending Pak. Coba sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Wa idza. Baik. Nah Pak, PR ya Pak ya. Nah, barakallahu fiik. Sudah Pak. Tadi sudah sempat bisa kok. Insya Allah bisa. Perhatikan, ini domba ya, ditarik. Wa ahusyu biha. Wa ahusyu biha. Silakan Bapak. Baik, sudah Pak. Sudah. Oke, selesai ini. Mau ulangi urusin lagi apa mau lanjut? Apa hari ini satu huruf aja atau ya selesainya Pak Ibu? Setelah ini huruf fa ini. Ulang lagi? Ya biar dapat semuanya Pak ya Ibu ya. Nanti kalau udah dapat semuanya kita ke huruf fa nggak apa. Oke. Kita ulang lagi dari awal. Nah, biar bisa ikut. Kash, nish, ush, wala tashtaru. Silakan Bapak. Dideketin Bapak, mic-nya dideketin. Nah, silakan Bapak. Oke. Coba ulangi saya Pak. Udah benar Pak. Tash, coba. Coba asya. Ulangi saya Pak. Ash. Baik. Tinggal disempurnakan lagi Pak tafasinya atau nyebar suaranya. Nah, sudah Pak. Barakallahu fiik. Kamishkah. Silakan Pak. Coba ulangi saya Pak. Asya. Coba Pak lidahnya ditaruh di sini Pak. Nah ini kan bagian ini lidah misalnya ya. Ini bukan tengahnya sini Pak, tapi agak di sini, agak di depan. Ditaruh di langit-langit agak ke depan, langit-langit. Coba Pak. Nah itu dia. Asya, sya, asya, asyi. Nah sudah. Jangan dilanjut. Oke. Nah kau tahu ya Pak ya kenapa di sini kok saya pakainya huruf kaf, kasya, kasyi, kasyu. Kalau saya pakai hamzah repot ceritanya. Oke Pak, sekali lagi Pak kita baca. Belum. Kamishkah. Coba kalau kita ada ngusir ayam itu gimana? Coba Pak. Nah itu dia. Nah itu dia. Kamishkah. Coba. Yang tadi Pak, yang ngusir ayam tadi loh. Coba. Nah, mending. Lain saya Pak, sekali lagi. Kamishkah. Baik, nanti kita latihan huruf H juga. Sudah Pak. Tadi udah bisa Pak, yang kayak kita yang gusah ayam ya. Ayam sendiri ya. Jangan sampai ayam tetangga. Ya tetangga yang punya ayam ya dijaga ya Pak ya. Di kandang. Kalaupun nggak di kandang, ya tetangganya kalau misalnya kita nyembelih ayam ya tetangganya dikasih. Karena biasanya kalau ayam dilepas itu kadang-kadang ngotorin tetangga, ngotorin rumahnya. Oke, kita baca. Monyong terus lebarin. Mustabiha. Silakan Pak. Oke, pelan-pelan Pak. Mustabiha. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Sya, shi, shu.
Oke. Ma syahidna. Silakan Bapak. Coba ulangi saya. Sya. Oke. Sudah Pak. Nanti kita atur lagi di huruf mat. Yang penting sini ada bisa. Oke. Walau syi'na. Silakan Bapak. Oke, sudah Bapak. Barakallahu. Wala nusyura. Silakan Bapak. Oke, sekali lagi ya Pak. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Mudah kan sin kan? Ya, kadang ada yang mudah bagi sebagian orang, kadang ada yang sulit sebagian orang. Ya, seperti itu biasa Bapak Ibu. Huruf ini kita bisa, tapi huruf yang itu nggak bisa. Kawan kita huruf yang itu bisa, yang ini malah nggak bisa. Itu biasa. Kasya. Oke, kita langsung di sini aja. Afan. Yunasya'u fi. Silakan Pak. Ditahan Pak. Dideketin mic-nya Pak. Yunasya'u fi. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Ibu-ibu berarti. Masih 10 menit ya. Insyaallah cukup. Wa mubasyshira. Silakan Ibu. Oke, sudah benar. Ditahan Bu, agak lama dia. Rokhawah namanya. Warnanya kuning kan? Ya enggak? Ini loh kuning itu. Nah, ini. Kuning ini kan. Kok yang kayak saya Baktiar kasih warna kuning ini berarti dia sifatnya rokhawah atau kadar sukunnya paling panjang dia. Wa mubasysyira bash gitu ya. Wa mubasysyira. Silakan sekali lagi Bu. Oke. Sudah Ibu. Kurang dikit lagi aja. Barakallahu fiik. Silakan Bapak. Ah. Oh iya Pak. Barakallahu fiik Pak. Pertama, alif di sini sebenarnya itu bukan alif huruf mat. Ini alif di sini bukan di dunia tajwid, Bapak. Alif di sini itu di dunia sorof. Ya, ini di dunia sorof. Walau alam ini mungkin masuknya nanti di alif fariqah. Ya, pokoknya ini masuknya di rosemnya ya. Jadi kalau kita pandang di dunia tajwid pun juga bisa. Jadi gini. Kayak qalu itu pasti ada alifnya di akhir. Alifnya apa itu namanya? Alif fariqah atau alif pembeda. Bahwasanya pelakunya itu enggak cuma satu orang. Qalu mereka berkata. Gitu. Nah, di sini nanti mungkin PR Baktiar ya apakah ini alif fariqah atau bukan. Tapi yang pasti kalau kita mau timbang dengan ilmu tajwid, ini juga enggak masuk alif, Bapak. Karena alif itu aktif madnya kalau sebelumnya fathah. Nah ini sebelumnya dhammah. Maka dia tidak dibaca panjang. Batal amalnya. Ya seperti itu ya. Sebagaimana ini tanwin ya. Coba kalau kita ini disambungkan. Misalnya wa mubasysyiral lil wafan, yang lain ya. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Terus ke surat Al-Lahab. Tawwaban. Kalau kita berhentikan tawwaba, aktif panjang ya. Tapi ketika di sini ada tanwin ketemu alif, ya alifnya enggak masuk. Enggak jadi huruf mat. Cuman ketika dia di waqaf,
Kaidahnya kalau ada fathah tanwin di waqaf maka dia menjadi tanwinnya hilang. Menjadi apa berarti? Tinggal fathah ketemu alif. Jadinya apa? Mad iwad nantinya. Ya Allah nanti apakah penyebabnya seperti itu? Tapi ini penjelasan untuk mendekatkan saja Pak ya. Jadi sebenarnya kalau ini mubasysyirah ini alasannya kenapa kok ini dipanjangkan ada alifnya? Kan sama-sama bukan fathah doang. Gitu ya alasannya. Pertanyaannya. Karena ini ada kaidahnya Bapak. Kaidahnya kalau ada fathah tanwin yang terdapat alif ini di akhir kata atau ketika kita mewaqaf maka dia berubah tanwinnya menjadi apa? Mad. Namanya mad iwad. Seperti itu. Baik. Silakan Ibu. Iddatas syuhur. Silakan Ibu, mic-nya di-on kan? Sudah Ibu. Agak panjang Ibu. Iddatas syuhur. Oke. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Lanjut. Lisyawa. Silakan Ibu. Oke, sudah. Apa nih Baktiar salah ketik ini? Ini harusnya dipindah ya. Dipindah ke sini. Ini apa nih Baktiar? Ini alif bengkok. Alif layinah. Kayak ala kan panjang ya. Musa. Saya panjang ya. Kan nggak ada alifnya. Nah alif tuh dua bentuknya. Yang bentuknya tegak, ada yang bentuknya bengkok. Yang bengkoknya namanya alif layinah. Ya gitu. Next. Wa anishimal. Silakan Ibu. Sip, sudah Ibu, barakallahu fiik. Bisyuhada. Silakan Ibu. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Mas saya suka susah ya kan? Pasti Bapak kalau di huruf lain itu bisa lancar gitu ya. Enggak semuanya kita susah. Khusya'a. Silakan Ibu. Coba usya. Nah itu dia. Khush. Oke. Kepanjangan Ibu sedikit aja. Khusya'a. Ya. Khusya'a. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Ya. Oke, sip. Wa idza busyira ahaduhum. Silakan Ibu. Baik, tinggal satu Bu. Dikit lagi. Busyira. Ulang. Oke. Temponya ada bagus Bu. Coba Bu ulangi Baktiar. Asya. Sya. Coba. Coba. Nah itu dia. Asya. Oke, sip. Bushi. Oke, sekali lagi Bu. Baik. Barakallahu fikum. Tinggal disempurnakan tafasyinya, suaranya bareng. Wa ahusyu biha. Silakan Ibu. Sudah? Oke. Sudah Ibu. Lanjut. Kita ulangi dari yang ini ya. Lisyawa. Lisyawa. Silakan Ibu. Oke. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Wa anishimal. Silakan Ibu. Oke, sip. Barakallahu fiik. Bisyuhada. Silakan Ibu. Sudah Bu?
Habis ya? Ya sudah. Baik. Nah, pas dah. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan pada kita keberkahan ilmu. Dan mohon maaf untuk tadi PR tadi, nanti saya cari lagi ya Pak ya. Untuk yang ini tuh apakah alif fariqah? Ya, nanti jadi PR-nya Baktiar lah. Untuk saat ini kita anggap aja ini alifnya tidak aktif. Itu aja ya. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.